Assalamualaikum. Minta tolong waktunya dilihat kanan kirinya, bawahnya. Kalau ada sampah bisa dibuang ke depan ya. Ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, ketua kelasnya bisa memimpin berdoa. Di tempat duduknya doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak absen dulu ya. Anggun Aditya, Artika, Aulia, Bintang, Domenika, Ernita, Fitri Aulia. Oh, sakit? Oh, Alpa ya. Gina, Ilham Saputra, Indah Ayu, Junia Artika, Lintang Cahya, Mela Kurnia, Muhammad Sofyan, Naila Nurul, Nikita, sakit. Nirmala Kusuma, Nur Aisyah, Nurul Hidayatul, Restu Ali Ansah, Revalina, Rindi, Rio Adi Saputra, Rizky, Sakina, Selsilia, Sila Putri, Silvianti, Steven, Tri Senandu, Utama, Wahyuni, Yenda, Lilis. Ya, baik, semuanya hadir ya, kecuali tadi ada 2 orang yang sakit dan izin. Gini, sebelum pembelajaran kita mulai, kita refleksi, ice breaking maksudnya, ice breaking dulu agar pembelajarannya semangat, kalian juga senang, nyaman, gitu ya. Saya minta kalian berdiri semuanya. Baik, untuk ice breaking kali ini Bapak akan mencontohkan terlebih dahulu ice breakingnya, yaitu tepuk semangat. Tepuk semangat ya. Contohnya gini, tepuk semangat, 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 gitu ya. Bisa kita mulai? Ya, kita aba-aba dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat, semangat, semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang energi ya. Kita pagi ini akan melanjutkan lagi untuk konsumsi energi perangkat jaringan
manajemen daya, dan green computing. Nah, untuk konsumsi energi kemarin sudah kita bahas sedikit. Untuk pagi ini kita akan melanjutkan materi tentang konsumsi energinya. Nah, sebentar. Nah, konsumsi energi. Konsumsi energi listrik, nanti kita akan melihat energi itu yang berada pada switch, router, server, manajemen daya, dan green computing. Nah, sebelumnya kalian udah pernah menghitung ya, di rumah mungkin ada televisi, kemudian kulkas, kemudian listrik-listrik di rumah, itu sudah pernah kalian lihat dayanya? Sudah. Kemudian udah pernah menghitung caranya? Belum. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan menghitung, kemudian kita akan tahu per hari kita itu mengeluarkan biaya berapa untuk perangkat listrik atau daya yang ada di rumah, baik itu di rumah maupun di sekolah. Jadi kita nanti studi kasusnya itu berada di ruang lab. Nah, ini ada beberapa perangkat yang sudah saya bawa. Itu ada router sama ada switch. Ya. Sebelumnya kita lihat dulu perangkat yang memiliki sumber energi. Nah, dia ini bisa nyala karena ada daya listrik. Baik itu router, baik itu switch. Nah, si router sendiri dia juga memiliki power. Powernya nanti kita sesuaikan dengan adapter. Nah, kalau adapternya di sini itu ada juga ada outputnya ya, output listrik atau output dayanya. Kalau powernya harus sesuai dengan yang ada di router. Karena apa? Kalau kalian salah mengambil adapternya, nanti dicolokkan, daya yang masuk kan lebih besar dari yang ditampung. Nah, itu akan menyebabkan kerusakan pada komponen. Nah, di sini di routernya itu tegangannya, powernya itu 9 volt atau 6 ampere, 0,6 ampere. Kita sesuaikan dengan adapternya. Nah, adapter yang cocok yang mana? Nah, adapter yang cocok kita masukkan sehingga nanti sumber daya energinya itu bisa sesuai masuk yang ada di routernya. Seperti itu. Nah,
Konsumsi energi pada perangkat jaringan untuk switch sendiri itu ada 15 sampai 50 watt. Kemudian ada routernya, router itu 10 sampai 30 watt. Kemudian ada juga server itu 200 sampai 600 watt. Untuk rumus menghitungnya, energi sama dengan daya kali waktu dibagi 100. Nah, untuk contoh perhitungannya seperti ini. Seumpama di lab itu ada server dengan tegangan 400 watt, kemudian nyala selama 8 jam per hari. Nah, kemudian untuk perhitungannya 400 dikalikan 8, ketemunya kan 3200 watt per H ya. Kemudian kita konversi ke kWh-nya. Jadi ketemu 3,2 kWh. Nah, biaya listriknya itu kalau sekarang ya itu 1.500 per kWh. Jadi dikalikan selama 1 bulan. 3,2 dikalikan 1.500, nanti kan biayanya segini, dikalikan 30 hari. Jadi ada biaya beban untuk server sendiri itu sebesar 144.000 per bulan. Ini contoh perhitungannya. Nah, kemudian kita masuk ke manajemen daya. Jadi sehingga kalau kita boros daya, maka pengeluaran kita untuk bayar ke PLN itu kan semakin tinggi. Makanya kita harus belajar tentang manajemen daya. Di manajemen daya itu ada istilah namanya power saving mode. Kemudian ada virtualisasi server. Kemudian ada monitoring konsumsi listrik. Kemudian ada jadwal nyala atau mati per perangkat. Kemudian yang terakhir ada pengaturan suhu AC. Karena apa? Kita di dalam lab itu kan harus ruangannya harus tertutup ya. Makanya kita butuh AC untuk mendinginkan perangkat maupun kita sendiri. Nah, makanya nanti kita juga hitung pengaturan suhu AC-nya itu berapa. Kemudian power saving mode itu kira-kira apa? Power saving mode. Power saving mode. Kira-kira apa? Dari istilahnya, ini kan bahasa apa? Bahasa Inggris ya. Nah, power itu tenaga, saving mode yaitu penyimpanan tenaga listrik ya. Kemudian ada virtualisasi server. Jadi ketika kalian menggunakan server ya, itu kan harus dinyalakan terus-menerus. Biar apa? Biar bisa diakses banyak orang. Nah, untuk memanajemen daya kita harus butuh virtualisasi server. Nanti ada sendiri tentang computing, cloud computing. Cloud computing itu nanti fungsinya untuk servernya bisa diakses jarak jauh atau mode WAN ya, mode cloud. Nah, kita lanjutkan ke green computing. Ke green computing. Istilah green computing itu apa? Kira-kira. Green itu apa? Green itu hijau. Computing? Computing itu apa? Loh. Nah, istilah green computing itu bukan mengacu pada warna, tapi untuk kayak greenhouse. Tahu greenhouse? Greenhouse itu apa? Rumah hijau? Bukan. Bukan rumah hijau.
tapi rumah digunakan untuk penghijauan. Nah, green computing ini perangkat komputer yang digunakan untuk memanajemen daya. Nah, di sini ada pengertian. Green computing itu adalah teknologi ramah lingkungan. Tujuannya apa? Tujuannya hemat energi dan mengurangi, prinsipnya efisiensi energi, kemudian virtualisasi, recycling, sama renewable energy. Baik, selanjutnya penerapan di lab TKJ. Nah, penerapannya kalau tadi green computing, seharusnya kita akan memahami beberapa poin yang ada di sini untuk diterapkan di lab TKJ. Yang pertama yang dilakukan untuk memanajemen daya, yaitu matikan perangkat jika tidak digunakan. Kemudian gunakan laptop, lebih hemat energi. Selanjutnya monitoring konsumsi energi per bulannya, sama virtualisasi server. Kemudian buat poster hemat energi, ditaruh di pintu boleh, atau ditaruh di tembok yang bisa dibaca sama semua orang, sehingga apa, pengeluaran untuk energi listrik itu tidak membengkak, sehingga kita akan membuat itu tadi ya, green computing itu tadi. Nah, di sini ada latihan soal. Di sini ada latihan soal. Yang pertama itu hitung energi switch 20 watt 10 jam per hari. Nah, menghitungnya tadi gimana? Ya, rumus ini dulu. Rumus energi tadi apa? Apa? Energi sama dengan kWh. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini. Nah, dikalikan per jamnya ya tadi ya. Energi dikalikan per jamnya. Maksudnya bukan kWh-nya, tapi dayanya. Energi sama dengan daya dikalikan waktu. Waktu, kemudian dibagi berapa tadi? Maksudnya 1000 ya. Dibagi 1000. Jadi untuk soal yang ini tadi, yaitu energi switch-nya berapa? 20. Kemudian dikalikan waktunya 10 jam. Nah, baru dibagi berapa? 1000. Ketemunya berapa? 20 kali 10 apa? 20 kali 10 berapa? 200. Terus dibagi dengan 1000. Ketemunya berapa? Berapa? Nolnya corek, jadinya 2 dibagi 10. 0,1.
0,5. Satuannya apa? KWH. Nah, kemudian untuk mencari biayanya tinggal dikalikan 0,5 dikalikan tidak 30, tapi 1.500 dulu, nanti baru dikalikan 30 hari. 1.500 itu KWH per meternya yang ada di PLN. Itu biaya per KWH-nya itu 1.500. 1.500. Nah, kemudian 0,5 dikalikan 1.500 berapa? Berapa ketemunya? 750 rupiah. Ini sehari, selama 10 jam itu keluarnya 750 rupiah dikalikan 30 hari. 750 rupiah dikalikan 30 hari. Berapa? 22.500. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk switch yang dayanya 20 watt selama 10 hari ya, dan nyala selama 30 hari, itu biayanya 22.500. Nah, tak kasih satu contoh soal lagi biar ini ya, biar paham ya. Nah, ini kan tadi sudah bawa router. Nah, kita akan mengidentifikasi router ini apa namanya, sebulan itu pengeluarannya berapa, kalau dinyalakan berapa jam ya. Nah, ini tegangannya 9 volt itu kalau dibuat-buat berapa? Ketemunya 4,5 watt. Kita bulatkan menjadi 5 watt ya. 5 watt. Kemudian dinyalakan selama apa namanya, seumpama 12 jam sehari. 12 jam sehari. Dikalikan 26 hari karena minggu kita kan libur. Kalikan 26 hari. Nah, ini soal yang pertama. Nah, apa namanya, dilihat dulu soalnya, nanti saya tunjuk untuk maju untuk mengerjakan. Salah satu. Tak tunjuk atau ada yang mau maju? Tadi perhitungannya seperti tadi ya. Jadi energi itu sama dengan daya dikalikan waktu dibagi 1000. Nanti ketemunya berapa dikalikan 1.500 itu per KWH-nya, kemudian baru dikalikan 30 hari. Siapa ya? Siapa? Steven ya. Nah, tadi bisa ya. Ayo maju. Ayo. Yes, kamu ayo. Gak apa-apa. Nanti sambil tak arahkan. Ya.
Apa? Tulis dulu ini energi sama dengan daya dikali waktu dibagi 1000. Sama dengan, nah dayanya berapa? 5 watt ya, dayanya 5 watt dikalikan berapa waktunya? 12. Nah, dibagi 1000 ya. Nah, tinggal dikalikan 5 kali 12 berapa? 60 sama dengan 60 dibagi dengan 1000. Kemudian tinggal dicorek nolnya, corek 1 masih 6 dibagi 100 berapa? 0,06 ya, 0,06. Nah, baru dikalikan 1500 per kWh, kalikan 1500. Nah, dihitung coba. Nah, dihitung di sini 15 kali 6 ya. Berapa? 5 kali 6 ya 30. Masih simpan? Iya. 9. Jadi ada 90. Udah 90 dikalikan berapa ini? Berapa hari? 26 hari. 90 dikali, jadi ini 9 kali 26 ya. 9 kali 26. Ya, coba dikalikan. Ya, 9 kali 6 berapa? 54. Ya, 4 simpan. 9 kali 2 18 tambah 5 18 tambah 5 2 ya 23. Nah 234. Nah tinggal dikalikan sini, kalikan 26 hari sama dengan 2 3 4. Nah nolnya tinggal tambah 01 ya, udah ketemunya 2.340 ribu rupiah selama 26 hari. Nah jadi router yang seperti ini di rumah kalian di rumah kan juga punya router ya kan, udah pasang wifi kan gitu. Nah dayanya tadi kan 9 volt, itu kalau dibuat watt yaitu kan sebesar 5 watt. Nah 5 watt kalau nyalanya dinyalakan 12 jam nanti dikalikan 26 hari itu ketemunya berapa sebulannya? 2.340. Udah paham ya? Ya. Kalau sudah paham, silahkan kalian membentuk kelompok
untuk mengidentifikasi atau menganalisa konsumsi energi perangkat jaringan yang ada di lab komputer. Ya, silakan berkelompok. Sudah berkelompok? Kalau sudah berkelompok, nah ini LKPD-nya saya bagikan kepada kalian. Ada berapa kelompok? 5 kelompok ya. 5 kelompok. Ini LKPD-nya. Ini. Ini. Dah, silakan diidentifikasi ya, didiskusikan dengan kelompoknya sambil dikerjakan, nanti dipresentasikan ke depan. Bisa dipahami? Nah, kalau bisa dipahami, silakan dikerjakan. Baik, untuk waktunya diskusi itu kalian saya kasih 30 menit untuk mendiskusikan atau menganalisa perangkat yang ada di lab komputer. Itu ya. Ya, dikerjakan. Nah, ini bisa sambil saya bantu. Nah, ini dipahami dulu tujuan pembelajarannya, kemudian ada alat dan bahan, ini petunjuknya. Nah, ini kegiatannya, kalian tinggal menganalisa yang ada di sini. Nanti energinya berapa, biaya listriknya ya berapa per hari ini ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini itu ada soal latihan, ada 5, nanti tinggal dikerjakan, setelah itu disimpulkan. Nah, bisa saya arahkan ya. Ini untuk LKPD-nya dipahami dulu dari tujuan pembelajarannya, alat dan bahannya, kemudian ada petunjuknya. Di sini ada kegiatan observasinya, ada tabelnya. Di sini
Nah, ini ada nama perangkat, switch, router, server, PC client. Nah, ini nanti tugasnya untuk mengisi di energi, biaya listrik, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada soal latihan, nanti dikerjakan. Kemudian setelah dikerjakan, nanti disimpulkan, setelah itu dipresentasikan. Nah, kalian tinggal dipahami. Di sini ada tujuan pembelajarannya, ada alat dan bahannya, ada petunjuk, ada kegiatannya. Nah, di sini observasinya tinggal dilihat. Ini kan tabel, ada perangkat, ada switch, router, server, client. Nah, untuk pengerjaannya di belakangnya. Sini ada soal latihan. Kemudian tinggal kalian kerjakan, setelah itu kalian simpulkan dan nanti dipresentasikan maju ke depan. Ya, ini nanti dikerjakan. Baik, untuk LKPD-nya bisa dilihat. Di sini ada tujuan pembelajaran, ada alat dan bahan, ada petunjuk, ada kegiatan. Nah, nanti kalian tinggal memahami, kemudian setelah itu diobservasi dari tabel berikut. Ya, setelah itu, nah di belakangnya di sini ada soal latihan. Nanti kalian mengerjakan. Nah, kemudian disimpulkan, setelah disimpulkan nanti presentasi ke depan. Ya, baik. Ini LKPD-nya. Nanti kalian tinggal memahami LKPD yang ada di sini dari mulai observasi, kemudian alat dan bahan, kemudian di sini ada tabelnya. Nah, di tabel ini kalian bisa lihat ya. Di sini ya. Nah, di belakangnya nanti ada soal ya. Ini ada soal bisa dikerjakan, kemudian kalian simpulkan, setelah itu kalian presentasikan maju ke depan. Untuk menghitung tabel sendiri, ya, di sini kan udah ada dayanya, kemudian dia nyalanya berapa hari kan gitu, selama berapa jam kan gitu. Ada yang bisa dibantu atau ada yang pertanyaan? Baik, bisa dipahami ya? Bisa.
Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Bisa dipahami ya? Bisa, baik. Ada yang ditanyakan? Bisa dipahami ya? Gimana, ada kesulitan? Bisa dipahami ya? Bisa, baik. Ada kesulitan? Tidak. Baik.
Ada kesulitan? Ya, ini kurang lebih ya seperti ini ya untuk pengerjaannya. Ini dayanya, ini waktunya, kemudian ini tarifnya. Nah, ini tarifnya itu tarif listrik PLN ya. Itu sekarang 1.500 per kWh. Nah, tinggal dikalikan banyaknya ini dan dikalikan berapa hari dia nyala. Ada kesulitan? Nah, baik, sedikit. Oh ya. Nah, ini tuh ada ini ya, ada datanya per kWh-nya, kemudian dia nyalanya berapa hari. Nah, nanti dikalikan selama berapa harinya, kemudian ini dikalikan 1.500, itu tarif listriknya dari PLN sekarang segini tuh ya. Ini hanya 1 jam. Apa? Ini per hari 1 jam. Nah, ya bisa kalau 24 ini kan per jam, jadi ini kalau 24 satu hari itu berapa jam loh? 24 jam, 1 jam. Nah, ini bisa disesuaikan dengan lama pemakaian. Ada kesulitan? Nah, ini ya, ini untuk soalnya kurang lebih ya, ini udah betul. Kalikan 1.500 nya tadi didapat dari tarif PLN ya. Ya, ya, ya seperti itu. Ada kesulitan? Ya. Oh ya, ini pengerjaannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini lama pemakaiannya, ini energinya, biaya listriknya lah. Biaya listrik ini tarif PLN ini 1.500 per kWh. Tuh. Mana ada kesulitan? Ya, seperti itu untuk perhitungannya ya.
Baik, semuanya sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, sebelum kita presentasikan ke depan ya untuk per kelompoknya kan sudah didiskusikan. Kita akan melakukan ice breaking lagi ya. Ya, coba untuk merenggangkan otak-otak kita ya.
karena kayaknya tegang semua ini. Nah, makanya kita akan ice breaking. Coba berdiri semua. Baik, untuk ice breakingnya nanti kita akan nyanyi ya, nyanyi saja. Nyanyinya ini huruf vokalnya diganti dengan huruf yang sudah saya sesuaikan gitu ya. Nyanyinya balonku ada 5, tapi huruf vokalnya diganti huruf O. Bisa dipahami? Ini dulu apa namanya, contoh dulu ya. Ya, contoh dulu. Huruf vokalnya diganti O semua. Balonku ada lomo gitu ya. Bisa dipahami? Ayo mari kita apa namanya lakukan bersama-sama. Nunggu aba-aba saya ya. 1, 2, 3. Balonku ada lomo, apa warnanya, biru kuning kelapa, merah kuning dan hijau, meletas balon merah. Bangku tanggal 4, pegang erat-erat. Yeay. Nah, silakan duduk kembali. Baik, untuk kelompok yang maju dimulai dari kelompok berapa? Ya. Oh iya, tadi saya lupa ya, belum tak kasih kelompok berapa ya. Baru ini ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 gitu ya. Ya. Silakan untuk kelompok berapa dulu, dari 1 atau 5? 5 ya, baik. Dan 1 apa 5? Ini aja, daripada kalian rebutan, yang menentukan saya saja gitu ya. Dari kelompok 1 dulu aja. Nah, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, ini tak matikan dulu biar kalian bisa. Ayo kelompok 1 untuk maju ke depan. Gini, untuk presentasinya di situ kan tadi sudah ada soalnya, ya kan? Nah, nanti satu-satu saja, soalnya kan ada 5 toh. Nah, nanti tinggal disimpulkan. Nah, ini 1. Nah, ini diperhitungkan di depan, nanti tinggal disimpulkan. Iya. Nanti tinggal disimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kerja. Perkenalkan, nama saya Trisnandu Najita. Perkenalkan, nama saya Adhika Regina Putri. Perkenalkan, nama saya Bintang Devita. Perkenalkan, nama saya Mela Kurniawati.
Perkenalkan, nama saya Ilham Saputra. Perkenalkan, nama saya Stephen Fitri Kafrizal. Ini sudah. Nah, boleh dijelaskan salah satu anggotanya untuk menjelaskan. Di beta
Oke, tinggal dibaca terus tinggal di ini aja. Hitungan konsumsi listrik harian untuk switch 30 watt yang hidup 24 jam. Energi sama dengan 30 kali 24 bagi 1000 sama dengan 0,72 kWh atau hari. Biaya sama dengan 0,72 kali 1500 sama dengan 1080 per hari. Ya, bisa diperhatikan ya untuk temenmu, dia itu menghitung konsumsi listrik harian untuk switch yang besarnya 30 watt yang hidup selama 24 jam. Nah, dia juga menjelaskan ini ya, dan ketemu perharinya 1080. Baik, bisa dikasih kesimpulan? Konsumsi listrik perangkat jaringan berbeda sesuai jenisnya. Server memiliki konsumsi listrik tertinggi. Perhitungan KWH membantu memperkirakan biaya operasional. Game computing sangat penting untuk efisien energi. Ya, beri plus untuk teman kalian. Ya, penutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan untuk maju ke depan. Aku penutup ya. Ini jelas. Nih, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Dina Anggraini. Nama saya Wahyuni. Nama saya Julia. Nama saya Eva. Nama saya Ernita. Nama saya Lika. Ya, tinggal di yang nomor 2.
Udah, tinggal dijelaskan sama anggotanya. Hitung biaya bulanan 30 hari dari router 20W yang menyala 24 jam. Energi sama dengan 20 kali 24 jam dibagi 1000 sama dengan 0,48 kWh. Hari bulanan 0,48 kali 30 sama dengan 14,4 kWh. Biaya sama dengan 288 kali 1500 sama dengan Rp 432 bulan. 1000 per bulan. Betul ya untuk perhitungannya ya. Jadi energi yang digunakan untuk 30 hari untuk router yang dayanya 20 watt yang nyalanya 24 hari itu biaya bulanannya 432.000 per bulan. Baik, bisa disimpulkan. Kesimpulannya yaitu konsumsi listrik perangkat jaringan berbeda sesuai jenisnya. Server memiliki konsumsi listrik tertinggi. Perhitungan KWH membantu memperkirakan biaya operasional. Grid spotting sangat penting untuk efisien energi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada teman kalian. Baik, selanjutnya kelompok 3 bisa mempresentasikan ke depan. Ya, bisa perkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lilis Samawati. Perkenalkan, nama saya Nirmala Kusuma Dewi Aisyah. Perkenalkan, nama saya Sutia. Nama saya Selsulia. Ditulis.
Nah, ini nanti jelas-jelas itu anak sana. Kira tidak terus. Sorry nggak lurus aku. Pacarku kan, pacarku mantan. Pengen balik anak. Sini tapi kan emangnya kan senang. Masa aku nekat deh, aku sana aku sama ada. Weh, ngomong dulu. Rio lu. Masa aku lupa, aku beli kucing. Demi kelompok kene. Demi kelompok itu. Terus berarti ngomong biar ya penutupannya ya penutupannya. Cuma mau ketemu poster. Enggak tahu. Itu masuk ngomong. Enggak tahu mau saya kesimpulannya itu kesimpulannya ya seperti shopping Rio ngomong ke sini. ya, salah satu anggota bisa menjelaskan Pak apa isu energi sudah dijelaskan energi ini ya, tinggal dijelaskan energi sama dengan apa sini. Nah, ya sampai sini. Ya. Energi sama dengan Ya. 400 kali 24 per 1000 sama dengan 9,6 kWh per hari. Bulanan sama dengan 9,6 kali 30 sama dengan 288 kWh. Biaya sama dengan 288 kali 1500 sama dengan
RPM 432 per bulan. Ya, baik. Silakan. Dah, silakan disimpulkan untuk jawabannya. Ya, silakan ditutup kalau sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus kepada teman kalian. Baik, selanjutnya kelompok 4 silakan maju ke depan. Nih. Walah. Perkenalan dulu. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indah Ayulandari. Nama saya Baib. Naila. Nama saya Syah. Nama saya Anggun. Nama saya Utama. Nama saya Rindi Liviarani. Langsung. Sudah dijelaskan? Ya, dibaca. Hitung konsumsi listrik harian dari PC klien 150W yang dipakai 8 jam. Energi sama dengan
150 kali 8 atau 1000 sama dengan 1,2 kWh atau per hari. Biaya sama dengan 1,2 kali 1.500 sama dengan 1.800 rupiah atau per hari. Baik, udah disimpulkan. Perangkat jaringan berbeda sesuai jenisnya. Server memiliki konsumsi listrik tertinggi. Perhitungan KWH membantu memperkirakan biaya operasional. Green computing sangat penting untuk efisiensi energi. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada teman kalian. Selanjutnya kelompok 5. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Revalina Putri Julianti. Saya Yendas Meherlan Panorama. Saya Restu. Saya Muhammad Sofyan. Saya Domenica Putri Maharani. Saya Sakina Arifah Putri. Tinggal langsung dijelaskan saja soalnya dibaca terus ini disimpulkan. Itu aja. Dibaca langsung aja, nggak usah ditulis, dibaca langsung. Langsung dibaca? Iya. Iya, Kak, soalnya. Oh. Diskusi perangkat apa yang paling besar konsumsi listriknya? Bagaimana cara menghematnya dengan prinsip grand computing? Server adalah perangkat dengan konsumsi listrik terbesar. Pengamatan dapat dilakukan dengan virtualisasi perangkat hemat energi dan manajemen daya grand computing. Udah. Terus kesimpulannya tinggal di Ini. Yo. Kesimpulan 1. Konsumsi listrik perangkat jaringan berbeda sesuai jenisnya. 2. Server memiliki konsumsi listrik tertinggi. 4. Perhitungan KWH membantu memperkirakan biaya operasional. 5. Grand computing sangat penting untuk efisiensi energi. bahkan di Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus pada teman kalian. Baik, untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan ke depan.
Dah, tak terasa waktunya sudah habis ya. Jadi kita akan melanjutkan besok lagi. Nah, untuk materi kali ini bisa kita refleksikan. Sekarang kalian udah paham ya tentang apa itu manajemen daya, green computing, kemudian perhitungan pada daya-daya yang membutuhkan listrik, kan seperti itu. Apalagi di lab komputer itu kan ada banyak perangkat ya, mulai dari server, kemudian dari switch, router. Nah, itu dia kan setiap harinya dinyalakan, kemudian per KWH-nya kita harus membayar PLN kan gitu. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita nanti akan membahas apa itu server kan dia ada ini ya, ada hardware-nya. Nah, di dalam hardware itu kan dia juga ada daya yang dikonsumsi yang besar. Nanti kita akan efisiensikan sehingga biaya operasional yang ada di lab itu bisa terorganisir. Baik, begitu. Untuk kesimpulannya itu tadi bisa kalian simpulkan lagi ya, konsumsi listrik dari perangkat jaringan itu berbeda sesuai dengan jenisnya ya. Kemudian server juga memiliki konsumsi listrik yang tinggi. Kemudian perhitungan KWH-nya itu tadi ya dihitung dari 1.500 untuk biaya operasionalnya. Kemudian ada green computing yang sangat penting untuk efisiensi energi. Baik, itu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Silakan untuk ketua kelasnya bisa berdoa, memimpin doa. Doa mulai. Jangan selesai. Beri salam. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.